tanpa berharap dari pemerintah ya. Selama ini setelah mereka alami masalah seperti itu, apa sebetulnya yang sudah mereka lakukan untuk menolong diri mereka sendiri dulu dari masyarakat, Mbak? Oh, kalau dari diri mereka masyarakat. sendiri ya udah banyak. Kelas Iya. satu mereka tadi kan saya sebutkan iya. mereka beli Beli. air tangki, beli air galonan, ada juga mereka bikin kayak sumur penampungan untuk air hujan, gitu-gitu ada. Itu perorangan atau per wilayah? Nggak semua orang bisa begitu karena kan di sana kawasan padat penduduk, ya. Benar. Jadi kalau mau bikin sumur di rumahnya mereka sendiri ya susah juga kan. Tapi ada beberapa yang melakukan itu. Ada yang misalnya kalau dia areanya kayak misalnya kayak kafling yang memang belum terbangun semua kaflingnya, ada yang bikin sumur, kemudian nanti warga sekitar atau tetangga-tetangganya ya ngambil juga ke situ, gitu. Jadi bareng-bareng gitu. Tapi kalau udah lagi musim panas terus menerus ya airnya nggak ada juga. Tapi kalau lagi hujan deras ya airnya banyak. Bahkan ada warga kita di dapur 12 itu di kampung tua itu dia bilang, kalau kami sih berharap hujan aja terus Bu, biar banyak air kami. Karena memang ada juga. Tapi kan itu kan penuh dengan kerja keras dan penderitaan ya. Maksudnya yang harusnya kan nggak perlu begitu karena mereka punya jaringan airnya, mereka pasang gitu kan, harusnya nggak begitu. Ada yang kalau malam airnya nyala tuh, ya mungkin masuk dalam durasi yang 4 jam tadi ya dia nyala, tapi nggak masuk ke rumah, hanya sampai di depan rumahnya itu aja. Jadi keran yang di teras rumah tuh nyala, tapi ke kamar mandi, ke dapur nggak nyala. Akhirnya mereka nampung lah tuh pakai ember untuk diangkat ke isi bak kamar mandinya. Ada juga yang begitu kan, mereka menderita gitu lah. Yang harusnya kalau nyala di keran rumah terasnya kan berarti sambungan airnya kan ada ya. Tapi nggak masuk ke rumah. Akhirnya tunggu dulu di ember, angkat berat-berat ke dalam, tuang ke kamar mandi, bolak-balik sampai baknya penuh gitu ya kira-kira. Untuk mereka mandi besok pagi, anak sekolah, suami kerja gitu kan. Tapi kan kalau memang ini lancar kan nggak perlu begitu. Kan kita berbicara ideal nih kan. Nah, kalau kita selalu warga kita paksa untuk sabar, kita paksa untuk maklum gitu ya. Ya kalau sebulan 2 bulan oke lah gitu kan. Tapi kalau tahunan itu gimana gitu kan. Atau kita barter aja, kita tukeran. Bapak yang lancar tinggal tempat kami, di kami pindah sana, atau airnya kayak listrik nih, pemadaman bergilir gitu. Apakah air juga ada skema pemadaman bergilir mungkin atau apa? Nah tapi itu kalau masyarakat untuk menolong dirinya sendiri tuh kita nggak perlu lagi kayak kita ajarin, mereka pasti paham ya kan. Ini udah kepepet gitu ya, keadaan terpaksa, apapun yang mereka kerjakan karena butuh. Ya apapun kami kerjakan ya, termasuk saya ya, karena kan butuh air gitu. Ya kayak saya misalnya lagi nggak nyala-nyala, air tampungan saya juga udah habis, ya mau nggak mau saya beli kan gitu. Jadi untuk bertahan hidup itu kan kita manusia udah punya insting ya, kita harus ngapain gitu kan. Nah kemudian tadi kalau ngomongin soal solusi, spam Batam ini kan di bawah BP Batam, ya kan. Jadi kalau kita ada baca-baca berita-berita juga, sebenarnya DPRD Kota Batam sudah beberapa kali pernah memanggil spam Batam tadi kan. Atau ABH ya namanya, Air Batam Hilir, untuk panggil untuk RDP. Tapi kalau yang saya baca kan nggak datang. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin kewenangan juga, ya mungkin DPRD Kota Batam memang tidak punya kewenangan langsung untuk melakukan pengawasan dan penganggaran terhadap si ABH atau spam Batam tadi, karena dia di bawah BP. Nah karena di bawah BP maka itu langsung dengan pemerintah pusat, maka kewenangan untuk pengawasan dan penganggaran itu di bawah DPR RI Komisi 6 gitu kan. Nah jadi ya itu tadi keunikan Kota Batam ini kan ada Pemko, ada BP. Nah untuk air kita kan di bawah BP sehingga tuh langsung domainnya oleh pemerintah pusat. Gitu. Itu juga yang membuat mungkin pejabat-pejabat kita atau pemegang kebijakan yang ada di Batam ini menjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan untuk pencarian solusi karena itu tadi di bawah pemerintah pusat. Belum lagi mungkin karena kita nafsi juga, maksudnya ya kita urus sendiri-sendiri, urus masing-masing, kita nggak kompak gitu ya. Itu juga jadi sulit. Kenapa begitu? Karena kalau kita kompak, misalnya DPRD Batam ini kan terdiri atas beberapa partai. DPR RI itu kan juga terdiri atas beberapa partai.
pasti ada dong koneksi. Ya enggak? Ya. Kita sebagai internal partai dengan yang ada di DPR RI misalnya kan, yang ada di Komisi 6 tadi, untuk bagaimana ini bisa kita komunikasikan, atau DPRD Batam melakukan RDP dengan DPR RI mungkin ya. Saya harus pelajari lagi nih bisa apa enggak, tapi menurut saya itu bisa. DPR RI kita RDP nih langsung ke DPR RI Komisi 6 terkait permasalahan spam Batam misalnya ya. Kan bisa-bisa aja gitu loh. Nah, kemudian bicara lagi DPR RI. Kepri Kepulauan Riau ini kan punya perwakilan di DPR RI walaupun cuma 4 orang gitu ya. Tapi ada. Nah, tinggal kita cek di Komisi 6 ada nggak perwakilan untuk Kepulauan Riau di Komisi 6 DPR RI. Gitu loh. Tinggal kita cek. Nah, tapi saya udah cek ada gitu kan. Tinggal nah itu. Jadi itu kenapa gitu loh. Kenapa tidak? Apakah sudah ada dikomunikasikan? Apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh perwakilan kita di DPR RI soal permasalahan kita di sini? Udah ada belum? Kalau udah ada, menurut saya pasti ada di media. Kenapa? Karena itu poin plus mereka menunjukkan kinerja mereka selama mereka mewakili kita di DPR RI. Jadi pasti dimasukin media. Hari gini kita kerja nggak masukin media, nggak mungkin kan? Tapi saya cari-cari nggak ketemu. Nah itu. Kemudian ini kita ngomong tadi kewenangan. Jadi kita harus bergerak sampai ke situ. Karena yang mau kita rubah mungkin ada yang peraturan yang mungkin itu menjadi itu mengganjal atau gini. Penganggaran untuk BP Batam itu ada nggak poin tentang anggaran untuk spam Batam untuk meningkatkan tadi kualitas spam Batam tuh ada nggak gitu loh. Untuk meningkatkan kinerjanya kita tadi itu ada nggak di dalam anggaran di BP Batam gitu loh. Kayak infrastruktur lah, pelebaran jalan gitu-gitu kan, semuanya kan itu kita dapat anggaran gitu ya. Nah, ada nggak untuk spam Batam? Kalau ada berapa? Nah, kemudian anggaran itu kemana aja dialirkan? Ada nggak untuk misalnya penambahan pipa atau penggantian pipa, atau mungkin tadi saya kemarin ABH baru ada konferensi pers kan yang di share tuh di grup-grup semua. Tapi saya dengerin dengan saksama itu bunyinya kan mau ada pompa booster tuh, sehingga nanti yang datarannya agak tinggi di Sagulung itu bisa kena. Tapi kalau kita dengar baik-baik bunyinya adalah apa? Mengusulkan. Artinya baru tahap usulan, masih nunggu lagi kita. Iya kalau di ACC usulannya, kalau enggak, bener enggak? Kenapa usulan itu enggak dari kemarin-kemarin? Oke lah kita ngomong masa depan gitu kan, itu baru diusulkan. Usulan ini harus dikawal nih. Kalau memang solusinya cuma itu ya. Kalau memang solusinya yang mereka kasih tahu ke kita itu ya, pompa booster itu ya. Maka ini harus dikawal, ya enggak? Sampai level pemerintah pusat. Kalau kita enggak kawal, ya nggak akan diokekan itu ya kan. Lalu siapa yang bertugas mengawal? BP ya kan, perwakilan DPR RI kita yang ada di sana gitu loh. Jadi ya kita harus kerjanya harus bareng-bareng. Masyarakat udah sabar. Masyarakat sabar itu kan udah kerja. Bener nggak? Kalau masyarakat mau mereka bondong-bondong turun ke jalan bikin macam-macam segala macam, bisa-bisa aja marah gitu ya, bisa-bisa aja. Tapi masyarakat dengan memahami, memaklumi, sabar, itu masyarakat sudah bekerja membantu pemerintah dengan sabar, ya kan? Nah, kemudian pemerintah, dewan kita, DPRD kita, jangan kemudian itu di luar kewenangan kami, gitu-gitu langsung ya nggak ini nggak ngapa-ngapain. Misalnya bilang tugas kami hanya memediasi, panggil RDP, lalu tinggal spam nggak datang, udah selesai. Nggak begitu, kan ada jalan-jalan belakang yang bisa kita kerjakan, kayak yang saya bilang tadi, melalui partai mungkin atau gimana. Kemudian DPR RI-nya juga, BP Batamnya juga gitu loh. Oke. Itu kayaknya anggaran lah ya kali ya. Kan yang soalnya yang berikan mungkin BP ya ke Moya gitu kan. BP Karena Moya. kita kan bayar pun kita ke BP kan. Nah gitu. Nah itu saya kan nggak tahu ya. Kalau saya kan duduk di sini kan sebagai caleg ya, saya masih warga biasa kan. Saya warga sama. Saya hanya warga yang mengalami mati air. Saya hanya bisa komplain gitu kan. Tapi kita beri gagasan. Itu tadi gagasan pertama dari segi kewenangan. Yang kedua gagasan saya adalah diterapkanlah standarisasi harga untuk biaya sambung air tadi. Jadi
tanpa melihat jauh dekat. Jauh dekat harga pasang sama. Ya. Jadi kalau dia dekat yang harusnya mungkin lebih murah bisa 2 juta misalnya, ya mau nggak mau dia jadi lebih tinggi. Kayak kita bayar BPJS, Ya, kelas 1, 2, 3 kan harganya sama. Iya, Ya enggak? Maksudnya harga kelas 1 sama, nggak ada dibilang harga 1 untuk kawasan Batam Center sekian, kelas 1 untuk kawasan Sagulung sekian, kan nggak beda-beda begitu gitu kan. Iya. Standar, disandarin aja harganya. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya berharap, jadi kan kemarin saya coba-coba tes nih kalau kita mau pasang air. Iya. Itu gimana prosesnya? Jadi kalau kita ke ABH itu kan hanya keluar harga fakturnya. Fakturnya aja itu 1.471.500. Ya. Nah, kemudian nanti pihak ABH itu saya ada yang di Batu Aji tuh saya datangin, yang di ABH itu bilang, Ibu tanya ke RT siapa kontraktornya di tempat Ibu. Ya. Minta nomornya sama RT katanya gitu. Lalu pertanyaan saya, kenapa saya harus langsung berhubungan dengan kontraktor? Iya. Ya kan, kontraktor untuk pasang pipa. Ya. Nanti dia yang kasih tahu Ibu, Bu, harganya berapa gitu. Kenapa begitu? Menurut saya itu ilegal. Ya enggak? Harusnya ABH ketika saya ngurus pasang air, dia sudah kasih saya harga faktur, harga biaya pasang, ya enggak? Resmi yang dikeluarkan oleh ABH. Jadi masa nanti ABH mau pakai jasa kontraktor sebagai subkon atau vendor mereka, itu kan urusan mereka. Kenapa harus saya yang berhubungan langsung dengan kontraktor? Menurut saya itu ilegal. Oh, itu yang praktik selama ini terjadinya seperti itu ya? Oh iya. Terus lagi yang kedua, misalnya kontraktor A atas nama Bapak A gitu ya, itu dia menangani kafling A, B, C, D, E, ya enggak? Nanti ke atas nama lagi kontraktor Bapak B gitu ya. Itu nanti selanjutnya kapling mana. Jadi kayak udah diplot kapling ini, kapling ini. Mungkin itu karena dari dulu itu pipa yang disambung pipa dia terus. Jadi seolah-olah itu asetnya dia. Tapi kan tadi saya bilang kalau biaya pasangnya saya yang bayar, aset saya dong. Ya enggak? Artinya harusnya menurut saya kalau kita ngambil ilmu persaingan harga gitu ya, harusnya kontraktornya jangan diplot-plot, kan monopoli jadinya. Harusnya di satu tempat 1, 2, 3, 4 tuh bisa ada pilihan kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C. Ya tinggal masyarakat cari aja yang lebih murah gitu-gitu kan. Walaupun bisa aja sih mereka bersatu untuk menyamakan harga gitu. Tapi tetap saya bilang itu ilegal. Ya enggak? Gak resmi. Kalau anggap kalau itu legal, tunjukin ke kita dasar hukumnya kita harus pakai mereka apa? Dasar hukum saya harus saya bertransaksi dengan mereka apa? Apa dasarnya? Misalnya dia bilang, oh itu dasar hukumnya dari peraturan atau yang dikeluarkan oleh aturan yang dikeluarkan oleh kepala ABH misalnya begitu. Dasar hukum kita undang-undang dasar loh, gitu loh. Artinya kan itu bisa dirubah, ya enggak? Mengikuti tadi harus ngelihat kepentingan umum gitu loh. Kenapa begitu? Itu yang saya sampai sekarang masih kenapa ya? Gitu kan. Ini kontraktor banyak yang nyalek loh. Oh iya ya. Oh gitu. Maaf ya. Nanti kalau ada yang ini bukan maksud apa bukan gitu kan. Tapi saya ngomong karena saya kena air mati airnya udah lama. Ini saya kan soalnya. Nah, kalau saya mau misalnya ada yang komen, kamu udah tahu di situ mati air kenapa nggak pindah rumah gitu, kenapa mau di situ gitu kan, nyalahin kita tinggal di situ. Ya terserah saya lah mau tinggal di mana ya nggak, ya kan? Kenapa gara-gara air mati kemudian saya nggak mau tinggal di Sagulung gitu? Ya nggak gitu kan konsepnya. Dan kita nggak bisa ngomong gitu ke masyarakat. Kamu udah tahu misalnya di Saguba Blok T itu air nggak pernah nyala, ngapain kamu tinggal di situ? Kan nggak bisa begitu, gitu loh. Itu tadi. Saya pengen kalau memang harus pakai kontraktor, gagasan dari saya adalah itu harus menjadi entitas satu kesatuan dengan SPAM atau dengan ABH atau dengan MOYA, itulah ya. Bukan entitas yang berbeda. Kayak PLN lah. PLN kan kalau kita pasang kan satu harga aja dia, 3 jutaan misalnya. Kan dia pasti pakai ada subkonnya, ada vendornya lagi gitu kan. Ya tapi kan itu enggak urusan kita. Carilah di mana perusahaan-perusahaan manapun, perusahaan galangan kapal, dia kan pakai subkon tuh, ada subkon untuk welder, subkon untuk apa gitu kan. Tapi kan apa owner kapal kemudian berhubungannya dengan subkon? Kan enggak, pasti dengan PT-nya. Nah, gitulah kira-kira. Oke, baik Mbak Susana.